Welcome to my channel. Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang rekayasa perangkat lunak. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizka Ermalia Putri, Grup Angin-Angin dengan NIM 2018113928. Kita akan membahas software engineering, di mana penerapan ilmu teknologi yang secara sistematis dalam pengembangan sistem, yakni pembuatan, pemeliharaan, perawatan, dan manajemen kualitas sistem. Dalam membuat software harus berjalan sukses dengan memakai metode, tools, dan teknik dalam pengembangan software. Software engineering memiliki dua aspek, yaitu technical proses dari pengembangan software, kemudian project managerial proses dari produksi softwarenya. Kita akan membahas jenis-jenis software. Sistem software ada dua jenis software, yaitu sistem software dan application software. Sistem software yaitu merupakan alat bantu dalam pengembangan aplikasi, kemudian dapat menjalankan program aplikasi yang dibuat. Misalnya compiler, editor, file manager, utilities, dan OS drivers. Kedua ada aplikasi software, business software, real-time software, embedded software engineering, dan scientific software. Personal computer software, artificial intelligence software, misalnya operating system, programming language, dan program aplikasi. Selanjutnya software as a product, yaitu bisa berupa shortcode dan input-output atau dokumentasi yang terdiri dari deskripsi kebutuhan, rancangan dalam ER diagram, flowchart diagram, UML, dan lain-lain. Kemudian dokumentasi perubahan shortcode-nya ada script dan user manual. Selanjutnya ada new version way atau cara baru customer recovery-nya, customer validation-nya, customer creation, customer building-nya. Lalu ada generic produknya yang bersifat umum yang dikembangkan secara terbuka untuk konsumen pasaran, dan customized produk bersifat khusus untuk dirancang oleh konsumen tertentu. Kita akan membahas contoh mitos dan realitinya. Mitos pertama yaitu konsumen memiliki komputer dan teknologi terbaru, jadi tidak masalah kalau ingin implementasi perangkat lunak dalam apapun. Realitinya, keberhasilan implementasi perangkat lunak tidak hanya terletak pada teknologi terbaru, tetapi lebih kepada proses pengembangan perangkat lunak. Mitos kedua yaitu produk yang perlu diberikan oleh proyek yang sukses adalah programnya saja. Realitinya, programnya hanyalah salah satu komponen dari software engineering. Kemudian dokumentasi penting sebagai acuan, tidak hanya untuk pengembangan yang sukses, tetapi juga sebagai petunjuk pemakaian dan pemeliharaan perangkat lunak. Kemudian ada software process, di mana sekumpulan aktivitas yang dilakukan dalam memproduksi suatu software. Di sini ada suatu gambar ya, di mana ada saling berkaitan secara berulang, yaitu kumpulan aktivitasnya yang bersifat saling berkaitan, di mana software specification-nya berkait dengan software development, kemudian validation, kemudian lalu software evaluation. Software specification ini memiliki feasibility study-nya, di mana ada teknis waktunya, finansial sumber daya manusianya, operasional legalnya, kemudian geografi sosial dan politiknya. Kemudian ada requirement elicitation-nya, analisisnya, atau pengumpulan dan analisis informasi kebutuhan. Pertama, observasi pengamatannya, interview, kuesioner, diskusi bersama, pengumpulan dokumennya. Ketiga, ada requirement specification-nya,
di mana ada perincian kebutuhannya sebagai pengguna atau abstrak dari kebutuhan sistem untuk customer dan end user. Kebutuhan sistem deskripsi yang lebih detail dari fungsi-fungsi yang harus disediakan. Requirement validation atau pengesahan kebutuhan, memeriksa kebutuhan untuk direalisasikan konsisten dan lengkap. Kebutuhan dapat terjadi kesalahan dalam dokumen dan selanjutnya diubah untuk perbaikan. Kemudian software development, yaitu ada software desainnya, di mana ada architectural design, abstract specification-nya, kemudian interface design, komponen design, data structure design, algoritma design, kemudian ada implementation-nya di mana ada coding dan debugging. Maka desain dan implementasikan dapat dikaitkan dengan merupakan dua kegiatan yang sangat berdekatan dan sering terjadi tumpang tindih di antara kegiatan tersebut. Nah, ada kemudian software validation-nya, spesifikasi dan kebutuhan customer. Kita akan melakukan checking, kemudian review, evaluation-nya, kemudian ada testing saat kita melakukan suatu produk yang kita pesan. Kemudian kita akan membahas requirement engineering, customer versus end user. Customer adalah orang yang meminta pembuatan software untuk mendefinisikan tujuan bisnis sehingga bisa dibangun software untuk mendukung bisnis tersebut. Customer ini dapat menyediakan kebutuhan dasar dari sebuah software dan mengkoordinasikan dana untuk pembuatan proyek atau stakeholder. End user adalah orang yang menggunakan software yang telah dibangun untuk mencapai bagian dari tujuan bisnis, misalnya karyawan atau staf. End user juga mampu mendefinisikan operasional detail dari software sehingga bisa mencapai tujuan bisnis. Tugas engineering adalah menyamakan, melihat secara logik atau layak untuk diimplementasikan ke dalam sistem sehingga melakukan konfirmasi, maka diundang customer end user untuk membahas requirement yang dibutuhkan bagaimana. Seberapa penting sih requirement itu digunakan? Nah, requirement penting sebagai jembatan menuju analisis, desain, dan konstruksi dalam bagian tersulit serta pengembangan sistem software untuk menentukan apa yang harus dikembangkan. Kemudian tidak ada bagian lain yang begitu mempengaruhi hasil sistem jika terjadi kesalahan. Contohnya, jika kamu mengulangi user requirement, kemudian elisitasi, spesifikasi, validasi, dan ulangi langkah yang sama untuk requirement system. Kemudian kita melakukan pembelian bahan baku, lalu mencocokkan kuantitinya atau kualitasnya produk bahannya, kemudian proses pembayarannya. Seperti big story sama dengan bad story, di mana lama pengembangan softwarenya. Kemudian requirement melakukan proses bisnis, lalu ada teknika kebutuhannya, kemudian didelegasi dan kita diskusikan. Selesai kita diskusikan, maka kita sampaikan secara komunikasi. Nah, kita akan membahas juga tentang requirement modeling, di mana ada deskripsi phase-nya, yaitu analisis sistem yang merupakan phase siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC, di mana menggunakan pemodelan persyaratan, pemodelan data, dan proses, serta teknik pemodelan objek untuk mewakili atau mempertimbangkan berbagai strategi pengembangan sistem, baru juga merencanakan transisi desain sistem. Kedua, ada ikhtisar phase analisis sistem, kemudian atau disebut dengan sistem analisis phase overview. Tujuannya dari fase analisis sistem ini adalah untuk memahami atau memastikan proyek yang diusulkan dalam mendukung bisnis dan membangun dasar yang kuat, di mana menggunakan model serta alat dokumentasi supaya dapat memvisualisasikan pengembangan, juga menggambarkan sistem yang disarankan. Nah, di sini kita ada 4 macam sistemnya, yaitu sistem analisis phase task, di mana requirement modeling, ada outputnya, input, proses, performance,
atau pertunjukannya, kemudian dan security atau kontrolnya, suatu keamanan. Nah, kedua ada sistem analisis activitiesnya, di mana ada data dan proses modeling. Kedua object modeling, development strategi, sistem recruitment dan dokumen. Ketiga ada sistem analisis skill, analytical skill dan interpersonal skill. Keempat ada team oriented method dan techniques. Di sini ada 3 cakupan, yaitu Joint Application Development atau JAD, kedua Rapid Application Development atau RAD, ketiga Agile Metode. Oke, kemudian ada fit to grow, cost and benefit scalability-nya. Di sini ada 2, yaitu sistem yang terukur menawarkan pengembalian investasi awal yang baik untuk mengevaluasi scalabilitas dan memerlukan informasi tentang proyeksi volume feature untuk semua input dan output-nya. Kemudian ada total cost of ownership-nya, yaitu total biaya pemilik TCO. Sangat penting jika tim pengembangan mengevaluasi beberapa alternatif. Satu masalah adalah bahwa perkiraan biaya cenderung mengecilkan biaya tidak langsung. Nah, fact finding atau pencarian faktanya itu ada 3, yaitu fact finding overview. Yang pertama mengidentifikasikan informasi yang kamu butuhkan, kemudian mengembangkan rencana pencarian fakta. Kemudian ada 5W+1H, di mana ada what, who, where, when, why, dan how. Tentang bagaimana menanyakan suatu informasi apa yang terjadi dan sedang dilakukan. Ketiga ada the Jackman Framework, di mana ada kerangka kerja dalam perusahaan arsitektur dan membantu manajer dan user memahami model dan memastikan tujuan bisnis secara keseluruhan, kemudian diterjemahkan ke dalam proyek TI yang sukses. Ada other fact finding techniques-nya, di mana ada dokumen review, observasi, questionnaire dan survey. Kemudian kembali ke perkumpulan ke sampling. Nah, sampling ini mencakup ada systematic sample, stratified sampel, random sampel. Tujuan utama dari sampel untuk memastikan sampel mewakili keseluruhan populasi secara akurat. Kemudian kita lakukan riset dan wawancara. Juga kita melakukan pertanyaan-pertanyaan dan kita akan melakukan pendokumentasian atau pembuktian pembelajaran suatu produk yang kita pesan. Building a product, di mana kita akan membangun sebuah sistem produk yang diproses, diolah menjadi barang jadi yang ditawarkan untuk dijual, yaitu mereka diproduksi kombinasi bahan dan mungkin produk lainnya. Diproses untuk menciptakan benda seperti pintu, jendela, tata cahaya, dan seterusnya. Unique characteristic of project, program, and product, di mana kita akan membahas tentang karakteristiknya, di mana di sini ada mencakup 3, yaitu project, program, dan produk. Nah, karakteristiknya memiliki tahapan-tahapannya, yaitu ada durasi, skop, pembatasan atau ruang lingkupnya, change, perubahan, sukses, dan funding. Nah, kemudian ada practical esensi of project management, di mana project management merujuk pada proses membimbing tim untuk mencapai tujuan atau penyampaian lengkap dalam jangka waktu yang ditentukan. Poin-poin project management ada di sini: stakeholder atau pemilik kepentingan, procurement atau pengadaan, risk atau risiko, communication, human resource sumber daya manusianya, ada kualitasnya, kemudian integritas, kemudian ada scope atau cakupannya, time, dan cost atau biaya. Dalam praktikal, esensi praktik utama yang dibutuhkan yakni ada 3, yaitu scope, time, dan cost.
Scope ada 4 bagian, yaitu world view atau out of the box, kemudian mempunyai fitur atau sprint. Kedua, domain, user authentication, shopping cart, integrasi IP, payment, gateway, virtual account. Ketiga, ada elemen, user authentication-nya, kemudian ada MD5 dari email, Google Sign-in, integritas IP shopping, JNE, JNT, si cepat dan antaraja. Kemudian terakhir ada the time, di mana ada teknikalnya dalam suatu produk. Kemudian ada project management tools-nya, di mana ada Trello, Notepad, papan tulis, sticky note, dan Excel. Kemudian ada time, button up, di mana kita diskusi dengan tim untuk disesuaikan dengan kemampuan tim atau jadwal. Kedua, ada top down, deadline ditentukan oleh project management secara langsung. Ketiga, ada cost, di mana sense of belonging atau membayangkan project atau mengorbankan quality time dan tahu batasannya, juga tidak terbebani karena merupakan uang. Ada goal project managementnya, di mana kita akan membahas dua gambar yang tersebut ini, di mana ada scope, cost, time. Kemudian kembali lagi ke scope. Ini disebut dengan fixed feasibility, fleksibel. Nah, di sini fixed fleksibel ini bersifat kaku karena dia tidak ada karena di sini kita akan terkekang dalam suatu cakupan, kemudian kita akan terkekang pada waktu dan juga biaya. Nah, sedangkan kalau cost, time, kemudian kembali lagi ke scope, maka itu disebut dengan adaptive agility atau sigap. Nah, ini bersifat dia enjoy karena kita akan merancang dulu apa aja yang akan kita lakukan atau melakukan perjalanan atau suatu membeli produk. Nah, pasti akan mempunyai tahapan-tahapan dan perancangan yang secara detail. Kemudian kita akan melakukannya, kita akan memberikan analisis kemauan kita ini mau waktunya seperti apa, kemudian biayanya mau seberapa, sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Nah, di sini juga ada triple constraint, di mana kita akan mempunyai risiko pada manajemennya. Traditional life cycle versus agile development. Agile process adalah open universal untuk kegagalan proyek pengembangan software. Aplikasi software yang dikembangkan melalui proses agile memiliki tingkat keberhasilan 3 kali lipat dari metode waterfall tradisional dan persentase waktu dan biaya yang jauh lebih rendah. Agile versus waterfall. Waterfall pengembangan software yang sudah selesai secara keseluruhan kemudian diberikan kepada pelanggan, maka peluang gagal lebih besar apabila ada perubahan produk yang tidak bisa dibantu lagi produknya. Kemudian ada agile, di mana peluang gagal lebih kecil apabila produk selesai modul per modul baru disadari kesalahannya, maka akan memakan waktu terbuang atau biaya karena pendekatan interaktif, pengulangan tujuan mengulangi resiko dan create produk pengembangan. Predictive waterfall project management, di mana akan ada planningnya, analisis desain, kemudian implementasi penerapannya. Tahapan phase waterfall, spesifikasi kebutuhan konsumen, konsep desain dan planning, ada creationnya of a physical product constraint dan codingnya, kemudian ada integrasi into current system, validasi atau testing debugging, product installation, ongoing maintenance, pemeliharaan berkelanjutan. Nah, waterfall model mempunyai kelebihan di mana itu ada dokumentasi di muka dan tahap perencanaan memungkinkan sebagian besar tim yang bergerak untuk tetap mendapat informasi dan bergerak menuju tujuan tim, memaksa organisasi yang berstruktur dan disiplin, mudah untuk memahami, mengikuti dan mengurutkan tugas. Waterfall memfasilitasi departementalisasi dan kontrol manajerial berdasarkan jadwal tenggat waktu. Waterfall memungkinkan untuk desain awal atau perubahan spesifikasi yang dibuat dengan mudah. Waterfall juga dengan jelas mendefinisikan tempat dan batas waktunya. Nah, ada kelemahan
waterfall model, yaitu pertama, desain tidak adaptif. Seringkali seluruh proses perlu diulangi ketika ditemukan kesalahan, mengabaikan potensi untuk menerima umpan balik klien dari user di tengah proses dan membuat perubahan berdasarkan hasil. Kemudian kedua, tim yang perlu mengubah rencana mereka sebagai kemajuan proyek bagaimanapun akan menemukan metode yang cukup membatasi, menunda pengujian hingga akhir siklus hidup pengembangan, tidak mempertimbangkan koreksi kesalahan, tidak menangani permintaan untuk perubahan, penyesuaian ruang lingkup atau pembaruan dengan baik, mengurangi efisiensi dengan tidak membiarkan proses tumpang tindih, tidak ada produk yang berfungsi tersedia sampai tahap selanjutnya dari siklus hidup, kapanpun bisa menyelesaikan proyek jawaban di perjalanan, tidak ideal untuk proyek yang kompleks, berisiko tinggi, sedang berlangsung atau berorientasi objek. Nah, ada angle versus waterfall triple constraint, di mana ada dua gambar, yaitu tentang requirement fixed, kemudian ada time variable, kemudian ada resource variable. Nah, gambar kedua ada time fixed, kemudian kedua resource fixed, kemudian requirement fixed. Ini sebenarnya bukan requirement fixed ya, tapi variable. Saya salah ketik. Kemudian Agile versus Waterfall High Level Comparison ini, pengembangan Agile tepat ketika kita mengembangkan suatu produk sistem dalam menghadapi ketidakpastian. Pengembangan Agile membalikkan segitiga kendala untuk menjaga ruang lingkup dapat dinegosiasi antara Waterfall dengan Agile. Nah, ini triple constraint-nya lebih banyak manajemen produk daripada manajemen proyek, karena dalam mengelola pengiriman fitur bukan penggunaan waktu ataupun sumber daya. Kunci utamanya itu ada 4, di mana ada proses, deliveryus, kemudian ketiga tools, dan komponen atau tata kelola atau disebut dengan matrix. How Agile mapped to traditional practice? Bagaimana sih pemetaan tradisional praktisnya gitu? Tradisional merupakan pelanggan yang saat kita melakukan pemesanan produk, kita akan dipaksa untuk otorisasi yang tidak yakin untuk kita butuhkan. Sedangkan Agile sesuai dengan produk sandbox, suatu modul yang bisa disesuaikan dengan resiko waktunya. Itulah mengapa Agile versus Waterfall Triple Constraint ini merupakan di dalam gambar tersebut melakukan segitiga, ada segitiga sikut, ada juga segitiga terbalik itulah ya, karena dia cakupannya itu requirementnya itu di bawah, sedangkan requirement fixednya itu ada di atas. Nah, kita akan selanjutnya ada agility versus agile, di mana agility suatu kelincahan milik suatu organisasi untuk merasakan dan menanggapi perubahan besar dan terus memberikan nilai kepada pelanggan. Sedangkan agile pendekatan organisasi dan pola pikir yang ditentukan oleh nilai-nilai dan prinsip manifesto. Agile sering dipraktikkan melalui kerangka kerja seperti Scrum. Nah, di sini ada the state of agility-nya, fungsi-fungsi menerapkan agile. Nah, ada operation-nya, ada teknologinya, sales, marketing-nya, human resource dan supply chain, lalu finance-nya, business development, administratif, legal, serta manufacturing-nya. Lalu kita akan membahas tentang object modeling, di mana dalam object modeling yang menggunakan analisis atau metode berorientasi objek, memodelkan kebutuhan sistem, mendokumentasikan, menganalisa, dan memodelkan sistem informasi. Kemudian overview of object oriented analysis. Analisis berorientasi objek adalah pendekatan populer yang melihat sistem dari sudut pandang objek itu sendiri saat mereka berfungsi dan berinteraksi.
Object Oriented Terms and Concept ada mencakup, yaitu ada Unified Modeling Language atau UML, ada atribut, ada metode, ada pesan, ada class, dan instansi. Organizing the object model di sini merupakan pengembangan diagram relationship objek yang memberikan gambaran umum tentang sistem, mengatur use case dan use case diagram sehingga dapat dihubungkan ke kelas yang sesuai dengan transisi status, sequence, dan diagram activities, dan jauh lebih mudah untuk memperbaiki diagram sekarang daripada mengubah perangkat lunak nanti. Nah, ada minimum viable product atau MVP, adalah produk dengan fitur yang cukup untuk menarik pelanggan awal-awal dan memvalidasi ide produk di awal siklus pengembangan produk. Dalam industri seperti software, MVP dapat membantu tim produk menerima umpan balik pengguna secepat mungkin untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan produk nilai guna yang tinggi. MVP berkaitan dengan added value. MVP kebutuhan standar awam yang harus terpenuhi sehingga produk bisa digunakan terutama untuk menyelesaikan masalah atau problem solving. Sedangkan added value, nilai tambah yang sesuatu yang berbeda, sesuatu ketika orang melihat kesan pertama selain problem solving punya nilai plus, maka dapat dikatakan ini tidak terlepas dari namanya kualitasnya dan mudah easy to be used, serta yang terpenting problem solvingnya. Contoh MVP adalah produk demo, proyek crowdfunding, dan landing page, di mana MVP tidak terlalu canggih tetapi cukup layak untuk dirilis. Dalam beberapa kasus MVP diluncurkan sedikit demi sedikit untuk mengetes viabilitasnya sebelum dikembangkan menjadi tools dan software yang sempurna. Jadi, sekian dari hasil pemaparan saya. Semoga berguna dan bermanfaat. Saya pamit mundur. Salam sehat buat kita semua. Bye bye. And virtual world so that it can save time without having to go out and be able to solve a problem.